Secara internasional, media menyoroti Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 di Glasgow, Skotlandia. Di sana, negara-negara maju memaksa Indonesia tidak boleh lagi tebang pohon di 2030. Pada saat yang sama, Greenpeace Indonesia bilang kalau seluruh klaim Jokowi di konferensi tersebut adalah omong kosong. Yuk, kita bahas di kacamata Rian Ernest. Konferensi Perubahan Iklim PBB adalah konferensi terkait iklim terbesar di dunia. Kegiatan ini diawali pada tahun 92 saat disusun Konferensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim. Lalu konferensi ini sejak tahun 94 rutin diselenggarakan, sering disebut dengan COP atau Conference of the Parties. Tahun ini adalah penyelenggaraan ke-26, makanya disebut dengan COP26. Nah, itu sedikit sejarah Konferensi Perubahan Iklim, teman-teman. Satu kata yang sering diulang-ulang di konferensi seperti ini adalah karbon. Lebih tepatnya, karbon dioksida, CO2. Sedikit kita refresh ya, apa itu karbon? Karbon merupakan unsur dasar segala kehidupan di bumi. Dan karbon dioksida dihasilkan oleh semua makhluk hidup. Kita pun juga menghasilkan karbon. Dan juga dari pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin, batu bara, dan gas. Kebakaran hutan juga menciptakan banyak sekali karbon. Dalam video ini, sebutan karbon maksudnya adalah karbon dioksida ya. Nah, kita lanjut nih. Apa hubungan karbon ini dengan krisis iklim? Emisi atau pelepasan karbon menjadi gas dapat menahan panas matahari. Sehingga panas matahari yang masuk ke bumi terperangkap di dalam atmosfer bumi. Semakin lama semakin panas bumi kita. Kalau tidak ditanggulangi, bisa ada krisis iklim yang mempengaruhi pertanian, pemukiman penduduk, menyebabkan kekeringan, banjir, dan pemukiman pinggir pantai menjadi hilang. Kenapa? Karena garis pantai juga menjadi makin naik. Inilah sebabnya emisi karbon menjadi topik pembicaraan antar negara bertahun-tahun dalam melawan krisis iklim. Nah, itu sebagai pembukaan tentang krisis iklim. Kita masuk ke intinya. Ada fakta nih soal dosa besar negara maju dalam krisis iklim. Menurut laporan Robert Rapier, seorang kontributor majalah Forbes, pada tahun 2020 saja, Indonesia itu berkontribusi sekitar hanya 1,7% emisi karbon dunia. Kecil sekali angka emisi karbon Indonesia ke bumi. Sedangkan 3 negara, yakni Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, dan India, itu saja sudah menghasilkan 51,6% dari jumlah emisi karbon dunia. Setengah dari seluruh jumlah emisi karbon dari 3 negara saja. Jadi harusnya negara maju itu nggak perlu menunjuk hidung negara kita. Seandainya pun Indonesia mengalah pada tekanan asing untuk menghentikan penebangan pohon misalkan, kondisi krisis iklim nggak akan berubah signifikan. Negara kita di 2020 hanya punya porsi emisi karbon tidak sampai 2%. Nah, Greenpeace Indonesia sebagai bagian dari jaringan NGO internasional seharusnya lebih berimbang dong. Bersikap kepada semua negara di dunia. Jangan lembek kepada negara maju yang menghasilkan lebih dari 50% emisi karbon dunia. Dan malah keras banget ke negara berkembang seperti Indonesia. Masih soal krisis iklim, kita geser ke Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup kita. Bu Menteri melalui Facebook mencoba menjelaskan tentang konsep nol emisi karbon di 2030 yang sudah disepakati di konferensi di Glasgow kemarin. Beberapa poin dari beliau saya coba ceritakan lagi di sini. Intinya sih negara barat mengkuliahi kita, meminta Indonesia tidak lagi menebang pohon pada 2030. Itu tinggal 9 tahun lagi loh. Kalau Indonesia tidak menebang pohon lagi sama sekali, bagaimana dengan banyak jalan-jalan yang terputus? Karena harus melewati kawasan hutan. Antara desa nih, gimana cara nyambungin kalau nggak pakai jalan? Kalau tidak boleh ada penebangan pohon, berarti nggak akan ada jalan. Apakah artinya masyarakat ini harus terus terisolasi? Itulah kuliah kosong dari negara maju.
Mereka memaksa kita, negara berkembang, untuk berhenti berkembang dan membangun masyarakatnya. Jelas tidak fair, tidak sesuai dengan kepentingan negara kita. Teman-teman, beberapa negara maju itu sudah selesai melakukan pembangunan sejak 1979-an, kata Ibu Siti. Jadi sejak tahun 70-80-an mereka sudah stop pembangunan fisik, mereka tidak lagi menebang hutan. Mereka sudah melewati puncak pembangunannya. Jadi sekarang enteng saja bagi mereka mengatakan, yuk mari kita capai emisi karbon di angka 0 dengan cara stop tebang hutan. Itu pas untuk mereka. Bagaimana untuk kita? Situasi kondisi mereka jelas berbeda. Mereka sudah lewat masa pembangunan, sedangkan Indonesia ini masih gencar-gencarnya membangun demi mesejahterakan masyarakat. Nah, sejarah dan fakta menunjukkan negara maju punya dosa besar terhadap bumi pada masa lalu dan pada hari ini. Lalu kenapa jadi Indonesia yang harus repot ya? Seharusnya negara maju melihat Indonesia sebagai sumber paru-paru dunia dan tidak melarang penebangan pohon untuk tujuan pembangunan ekonomi masyarakat. Negara maju itu harusnya ikutan berkontribusi, ikutan patungan biaya untuk memulihkan fungsi hutan yang sudah rusak di Indonesia karena kegiatan manusia atau mungkin faktor alam. Data menunjukkan ada sekitar 10 juta hektar lahan hutan yang kini berbentuk semak belukar. Sebaiknya negara maju, konkret, jangan cuma kritik mengkuliahi kita. Bantu kita dong, patungan, kasih dana ke kita. Supaya fungsinya dipulihkan lagi, ditanami pohon lagi, agar bisa menyerap karbon lagi. Sebagai penutup, ini pesan sayang saya untuk Ibu Menteri, Ibu Siti Nurbaya. Saya dengar info dari teman-teman aktivis lingkungan, teman-teman saya. Kalau Ibu Menteri ini kadang-kadang baper terhadap pihak yang datang ke Ibu Menteri saat membawa kritik dan masukan. Minimnya komunikasi dan silaturahim dengan kawan-kawan jaringan pejuang dan pengamat lingkungan tentu bisa sedikit banyak membuat langkah-langkah pemerintah kurang optimal dalam melawan krisis iklim, pemenuhan hak masyarakat adat, dan menunjang keanekaragaman hayati. Saya berharap semoga Ibu Menteri dan kawan-kawan aktivis lingkungan bisa bertemu di jalan tengah, berdialog, dan bersama-sama mencari solusi. Demi kebaikan kita semua, demi lingkungan hidup Indonesia. Teman-teman Cokro, sayangi lingkungan, sayangilah anak cucu kita. Sampai jumpa di Kacamata Rian Ernest berikutnya. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang.